Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share nih ya ke teman-teman semua mengenai battle antara kantong ASI yang sekali pakai dan juga botol ASI yang bisa diisi ulang. Kira-kira mending pakai yang mana ya? Saksikan ya, semuanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Ini nih yang sering dipertanyakan sama ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu yang dia tuh emang sering pumping ya, kayak aku ini ya. Jadi bingung gitu, penyimpanan arsipnya mendingan di mana? Mending di tempat yang sekali pakai atau di botol kaca kayak gini. Nah, menurut aku ya Bun ya, ini sebenarnya ada beberapa hal yang bikin kita pengen pakai ini yang sekali pakai atau botol kaca gitu ya, dan ada beberapa perbedaannya juga yang aku rasain gitu ya, karena aku sendiri sih sebetulnya pakai dua-duanya gitu ya. Nah, yang pertama Bun ya, mengenai nih wadah ASI yang sekali pakai ini ya, ini aku kasih lihat nih. Kebetulan sekarang tuh aku lagi pakai yang merek Milky House ya, dan ini memang lebih murah sih dari merek-merek yang aku pakai sebelumnya kayak Gea gitu, itu kan bisa sampai 20 ribuan. Kalau ini tuh isinya 30 ya, tapi dia murah gitu, 15 ribuan doang gitu ya. Dan ini juga kapasitasnya tuh bisa sampai 120 ml gitu. Cuman bedanya sama yang Gea yang kayak gitu, ini tuh lebih tipis memang ya Bun ya. Tuh. Ini kantong asinya lebih tipis gitu ya, tapi ini ringkas juga dibawa kemana-mana menurut aku ya, kantong ASI sekali pakai itu. Cuman kekurangannya adalah boros ya, jadi kalau misalnya udah habis ya nggak bisa dipakai lagi gitu, kita harus beli yang baru kan, jadi boros ya kayak gitu kalau dalam hitungannya. Nah, kalau yang ini ya botol kaca ini tuh lebih hemat ya Bun ya. Ini aku beli kalau nggak salah tuh 30 ribuan ya, dan ini isinya dapat 10 gitu. Berarti satunya tuh kisaran 3 ribuan ya Bun ya gitu. Ya beda tipis sih memang. Kalau ini 1.500 ini 15.000 kan dapatnya 30. Kalau ini 3.000 dapat 1. Tapi ini bisa dicuci ulang gitu ya, cuman ya gitu repotnya karena kita harus cuci ulang, kita harus rajin cuci ulangnya yang pertama. Terus yang kedua, kita harus nih kasih stiker ya Bun, di sini ini ada bekas stikernya, jadi setiap habis pumping dimasukin ke botol ini gitu kan, ke botol kaca ini, terus udah gitu kita harus kasih stiker ya, dikasih stiker, dikasih tulisan ini tuh pumpingnya dari jam berapa, terus tanggalnya sama bulannya sama tahunnya. Nah, kalau yang sekali pakai kan di sini udah ada ya, udah ada tempatnya gitu ya, nih ada name sama tanggalnya, tanggal kita pumpingnya gitu. Jadi kita nggak usah pakaiin stiker-stiker lagi di sini gitu. Dan ini tinggal kita pakaiin pulpen atau pakai spidol juga udah aman gitu ya, nggak perlu ribet. Sedangkan kalau yang botol kaca ini kan harus dipakein stiker. Nah, kalau dipakein stiker ya, ini pas udah pakai stiker terus kita mau nyairin AC, ini tuh harus tetap dicairin, dan ini harus direndam dulu nih si botolnya. Kenapa? Kalau nggak direndam ya jadi gini tuh, bekas stikernya tuh lemnya masih ada dan ini masih kotor gitu. Kalau misalnya nyucinya ini sampai nggak bersih, kasihan kan ya baby kita, ini bisa menimbulkan bakteri gitu ya. Nah, lanjut ya Bun ya, ini sebenarnya ini bagus juga menurut aku ya, karena dia botolnya juga pas nutup tuh benar-benar nutup yang nutup banget gitu ya. Tapi karena ini sering dipakai gitu ya, jadi harus sering-sering dibersihin kan, dan juga harus sering disterilkan ya Bun ya. Jadi harus disterilkan ya, paling enggak ya 2 minggu sekali gitu ya, pakai air hangat ya atau air panas, tapi air panasnya jangan yang air yang mendidih ya Bun ya, karena nanti takutnya pecah. Tapi ini anti pecah sih sebenarnya, aku udah coba beberapa kali gitu ya, rendam ini pakai air panas juga nggak pecah sebetulnya gitu ya. Ini direndam ya, disterilin botolnya, harus sering-sering gitu ya. Jadi memang penggunaan botol kaca ini tuh agak ribet memang, buat yang ribet ya. Tapi kalau misalnya buat yang udah terbiasa sih jadi nggak ribet ya Bun ya. Nah, terus ini
kalau misalnya kelemahannya lagi dia nggak bisa dibawa-bawa sih menurut aku ya. Kalau dibawa-bawa kan takut tumpah, atau kalau misalnya udah dibawa-bawa juga kita harus cuci kan udahnya ya pas udah pakai gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya ada bunda yang nanya mendingan mana kak, mendingan pakai wadah tempat ASI yang botol atau yang sekali pakai. Aku sih beli dua-duanya gitu, dan aku pakai dua-duanya di freezer aku. Aku pakai yang botol kaca ini ya biar berhemat juga. Kalau misalnya aku lagi di rumah aku pakein ini ya. Terus kalau misalnya bebek aku lagi di rumah kan aku tinggal kasihin asip yang dari botol kaca ini. Tapi kalau misalnya aku lagi keluar rumah nih kan nggak mungkin ya kita bawa asi dari botol kaca ini kan riskan ya, apalagi kalau misalnya sampai jatuh riskan pecah, sayang asinya. Makanya aku pakai ini ya, pakai yang sekali pakai ya. Yang penting ada tulisan BPA free-nya ya teman-teman ya, kayak gitu. Gak apa-apa pakai yang agak murah juga gitu. Toh ini sekali pakai juga gitu ya. Dan ini juga sebetulnya kantong ASI ini bisa disesuaikan sama kapasitas. Ini enaknya ya bun ya. Walaupun harganya terbilang mahal ya karena dia cuma sekali pakai, tapi ini bisa disimpan sesuai sama takaran ASI kita dapatnya tuh berapa. Kalau ini kan takarannya cuman 80 sampai 100 ml aja gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat pas mompa itu 120 gitu kan jadi dibagi dua kan, harus bagi dua 60-60, jadi kayak kagok gitu ya kalau orang Sunda bilang. Nah kalau ini tuh enggak, ini ada yang 120, terus ada lagi tempat ASI yang sekali pakainya itu bisa sampai 200 ml, yang 150 ml, bahkan yang 100 ml pun ada. Jadi ini lebih bervariatif nih kantong penyimpanan ASI yang sekali pakai ini gitu. Nah buat bunda-bunda juga nih ya yang nyari, kak ini tuh kantong ASI-nya beli di mana atau botol kacanya beli di mana, nanti aku cantumin ya linknya di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa setiap nonton video di channel YouTube Lulu Nike ini langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini, karena di situ tuh bunda bisa lihat oh ini produknya kira-kira harganya segini gitu. Buat bunda yang terjangkau menurut bunda dan menarik bisa langsung check out kan, jadinya kan nggak perlu searching lagi gitu. Oke bun, itu tadi ya review dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda semua nih yang lagi cari kantong asip. Dan buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, komennya jangan lupa juga ya, komen dan juga subscribe ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.